Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Widya Fitriani, saya mahasiswi Akfar YPF Bandung. Di channel YouTube ini, saya akan mendeskripsikan tentang apa itu screening resep dan apa saja di dalamnya yang menyangkut tentang screening resep. Kita simak bareng-bareng yuk. Seorang apoteker ketika mendapatkan resep, ia diwajibkan untuk melakukan screening resep, baik berupa administratif, kesesuaian farmaseutis, maupun pertimbangan klinis. Lebih dalam, kita akan membahas lagi mengenai screening resep dan bagian-bagian atau tahapan-tahapan apa saja yang harus dilakukan ketika sedang melakukan screening resep. Intermezzo dulu ya mengenai screening resep. Apa sih screening resep? Screening resep ini biasa dikenal dengan pengkajian resep, merupakan kegiatan apoteker dalam mengkaji sebuah resep yang meliputi pengkajian administrasi, farmaseutik, dan klinis sebelum resep diracik. Saat ini, resep bukan berbentuk paper berupa tulisan tangan dari dokter lagi, melainkan berupa elektronik atau biasa disebut dengan e-prescribing. Lalu, mengenai screening resep, apa sih tujuannya? Tujuannya adalah yang pertama, menjamin keamanan atau safety, kemudian kemanjuran atau efikasi dari obat dalam resep ketika digunakan pasien, serta dapat memaksimalkan tujuan terapi yang diinginkan dari resep tersebut. Nah, kita kan sudah tahu ya tentang tujuan dari pengkajian resep atau screening resep. Lalu, apa saja sih tahap kajian resep? Yang pertama, meliputi kajian administratif. Yang kedua, meliputi kajian kesesuaian farmaseutik. Dan yang ketiga, adanya kajian pertimbangan klinis. Ketiganya tentunya harus terlaksana ya selama screening resep. Lalu, apa saja sih hal-hal yang meliputi? Salah satunya dari kajian administratif. Yang pertama, adanya kejelasan informasi pasien, meliputi nama pasien, umur, jenis kelamin, berat badan, dan alamat pasien. Yang kedua, informasi dokter, penulis resep, meliputi nama dokter, nomor izin praktik, alamat, nomor telepon, dan paraf. Kemudian yang ketiga, adanya kejelasan tanggal penulisan resep. Selanjutnya, kita bahas ya tentang kajian kesesuaian farmaseutik. Apa saja ya? Yang pertama, di dalam resep itu harus jelas bentuk dan kekuatan sediaan. Yang kedua, harus jelas juga ya stabilitasnya, dan apoteker dituntut tahu ya mengenai stabilitas obat. Kemudian yang ketiga, mengenai kompatibilitas atau ketercampuran obat. Tentu jelas ya, tiga-tiganya ini harus seimbang agar terlaksana pengkajian resep yang baik. Kemudian yang ketiga, mengenai kajian pertimbangan klinis, meliputi 1. Harus tepat indikasi dan dosis obat. Yang kedua, harus tepat aturan, cara dan lama penggunaan obat. Yang ketiga, dicek duplikasi pada resep polifarmasi. Kemudian yang keempat, dicek reaksi antar obat yang bisa terjadi ya, misalkan adanya alergi atau efek samping obat. Kemudian kontraindikasi, dan yang keenam, dicek adanya interaksi antar obat. Ini ya, ada contohnya nih. Di dalam resep itu, yang paling penting adalah adanya inskripsi atau bagan resep ya. Di situ tertera ada alamat dokter, kemudian SIP dan lain-lain. Kemudian invocation, yaitu ada tanda resep di awal. Kemudian preskripsi, ada nama obat, kekuatan sediaan dan jumlah obat. Kemudian signatur, aturan pakai dan identitas pasien. Kemudian yang kelima adanya subscription atau paraf dokter. Itu sangat wajib di dalam resep. Berikut contohnya ya untuk resep yang ada screeningnya. Yang pertama, di sini resep tertera ada nama dokter, kemudian ada SIP, ada alamat dokter, ada tanggal penulisan resep, tanggal resep di awal penulisan resep, kemudian aturan pakai, nama pasien,
Tidak terdapat alamat pasien dan tidak terdapat nomor telepon pasien. Kebetulan obatnya ini bukan narkotik juga ya. Kemudian ada umur pasien, berat badan pasien, jenis kelamin pasien, dan tanda tangan paraf penerima. Kemudian ini ada aturan penulisan resep. Yang pertama, seharusnya obat pokok dituliskan terlebih dahulu yang disebut remedium kardinal. Kemudian yang kedua, remedium adjuvans, yaitu obat yang menunjang kerja obat utama. Kemudian yang ketiga, adanya corrigens, yaitu bahan obat tambahan yang digunakan untuk memperbaiki warna, rasa, dan bau obat utama. Sedikit tips ya tentang urutan penulisan resep. Kemudian ada tentang ketentuan dalam menulis resep. Yang pertama, secara hukum, dokter yang menandatangani suatu resep bertanggung jawab sepenuhnya tentang resep yang ditulisnya untuk penderitanya. Yang kedua, resep ditulis sedemikian rupa sehingga dapat dibaca sekurang-kurangnya oleh petugas di apotek. Selanjutnya, ada lagi ya tentang ketentuan dalam menulis resep, yaitu resep ditulis dengan tinta atau lainnya sehingga tulisan dalam resep tidak mudah terhapus. Kalau sekarang sih sudah sering kita temukan resep dalam bentuk elektronik atau yang tadi dibahas ya, yang pertama disebut e-prescribing. Kemudian ada tanggal suatu resep ditulis dengan jelas, tanggal resep ditebus oleh penderita tidak mutlak sama dengan tanggal resep yang ditulis oleh dokter. Obat bisa saja baru diambil oleh penderita 1 atau beberapa hari setelah resep obat diterima.